Pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi sorotan. Pasalnya, ketika Prabowo melakukan lawatan ke Rusia, dua Menteri Amerika Serikat tengah berkeliling di Asia Tenggara. Langkah Prabowo itu lantas memunculkan dugaan adanya turbulensi dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Lantas, bagaimana pakar memandang langkah Prabowo tersebut dan apa yang akan terjadi jika hubungan Indonesia dan Amerika Serikat merenggang? Sejak 24 hingga 31 Juli 2024, Prabowo telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa, mulai dari Prancis, Serbia, Turki, dan terakhir Rusia. Padahal, pada saat yang sama, dua menteri penting Amerika Serikat tengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Asia. Mulai dari Jepang, Filipina, Singapura, Laos, hingga Vietnam. Mereka adalah Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Dikutip dari harian Kompas, pilihan Prabowo untuk bertemu Putin ketimbang Austin dan Blinken lantas dinilai sebagai indikasi adanya masalah dalam hubungan Indonesia dengan Amerika. Pasalnya, saat ini Amerika Serikat dan Rusia jelas-jelas sedang berkonflik, mengingat masih berlangsung perang dengan Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN UGM, Dhafri Agus Salim, pada Sabtu 3 Agustus 2024. Tak hanya itu, pertemuan Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin 29 Juli 2024 turut dinilai menjadi indikasi memburuknya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Pasalnya, meski Turki dan Amerika Serikat berada dalam satu organisasi yang sama, yaitu NATO, namun hubungan kedua negara itu sejatinya tak baik-baik saja, terutama soal urusan perang Israel dan Hamas. Turki dan Indonesia jelas menentang serangan Israel ke Gaza, sementara Amerika Serikat 100% mendukung Israel. Kemudian sikap lain Prabowo yang menunjukkan kontra dengan Amerika Serikat adalah memilih Cina sebagai negara pertama yang ia kunjungi usai ditetapkan sebagai presiden terpilih. Padahal, Cina dan Amerika Serikat saat ini jelas-jelas tengah berada dalam tensi yang panas akibat adanya konflik di Laut Cina Selatan, Taiwan, dan konflik Rusia-Ukraina. Ditambah, belakangan Cina semakin risih akan adanya dominasi Amerika Serikat di Asia. Lantas, mengapa Prabowo seolah menunjukkan keengganan membangun hubungan harmonis dengan Amerika Serikat? Menurut Dhafri, sikap Prabowo dalam menjalin politik internasional mengindikasikan adanya upaya presiden terpilih itu dalam menghimpun kembali kekuatan blok timur seperti sebelum konferensi Asia Afrika tahun 1955. Adapun pada masa itu, terdapat dua blok yang bertentangan, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang didominasi Uni Soviet. Jika Prabowo nantinya berkunjung ke India, anggapan bahwa presiden terpilih itu kembali berupaya menghimpun kekuatan penyeimbang semakin kuat. Dhafri juga menyebut bahwa sikap Prabowo itu bisa jadi strateginya untuk memberikan sinyal kepada Barat. Adapun sinyal yang dimaksud adalah Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan bergantung pada kebijakan Amerika Serikat. Tanpa Amerika Serikat pun, Indonesia masih memiliki Rusia dan Cina sebagai jaminan jika Barat memberi sanksi kepada Indonesia seperti di masa lalu. Praktis, langkah Prabowo itu dinilai Dhafri sebagai upaya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam panggung internasional. Tak hanya itu, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Hikmahanto Juwana, turut berpendapat bahwa langkah Prabowo itu bisa membawa Indonesia mengambil peran dalam eskalasi konflik global. Pasalnya, Juwana menyebut bahwa Prabowo memiliki kapasitas yang baik dan sikap yang proaktif dalam memahami urusan global. Harapannya, Indonesia bisa menjadi penengah dan mediator dalam konflik global, mengingat tidak banyak negara yang menerapkan politik bebas aktif seperti Indonesia.
Jika menarik sejarah, Prabowo Subianto memiliki hubungan yang kurang menyenangkan dengan Amerika Serikat. Pasalnya, negeri Paman Sam itu pernah mencekal Prabowo dan melarangnya masuk ke Amerika Serikat selama puluhan tahun akibat adanya dugaan pelanggaran HAM. Meski telah mendapatkan visanya kembali dan bisa berkunjung ke Amerika Serikat, namun sejumlah langkah politik yang Prabowo ambil usai dirinya menjadi presiden terpilih menjadi tontonan yang menarik. Mulai dari memilih Cina sebagai negara kunjungan pertama saat dirinya ditetapkan sebagai presiden terpilih, hingga memilih untuk menemui Putin di saat dua menteri penting Amerika Serikat tengah berkeliling di Asia. Lantas, kemanakah arah poros politik internasional Indonesia ke depannya di bawah pemerintahan Prabowo Subianto? Simak terus perkembangannya hanya di kompas.com.